Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta MPLS SMK Wijaya Ngoro tahun pelajaran 2020-2021. Gimana kabarnya di hari kedua MPLS ini? Saya harap kalian masih tetap semangat walaupun MPLS tahun ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalian harus mengikuti semua kegiatan dari rumah, baik dengan daring maupun luring. Jadi saya harap kalian tetap bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mempercayakan kepada kami SMK Wijaya untuk bisa berprestasi bersama-sama, untuk belajar bersama, untuk mencapai kesuksesan bersama. Jadi sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh panitia, materi kali ini adalah tentang pengenalan program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Jadi seperti yang sudah kalian ketahui bahwa di SMK Wijaya ada 2 program keahlian atau ada 2 jurusan, yaitu akuntansi dan keuangan lembaga atau AKL dan OTKP atau otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Nah, yang akan saya sampaikan kali ini adalah program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Sebelum menyampaikan materi, perkenalkan diri dulu. Nama saya Ratu Puspitasari atau biasa dipanggil Bu Ratu. Saya lahir di Jombang tanggal 2 Maret tahun 1989. Saat ini statusnya sudah menikah, punya anak 1, dan alhamdulillah suami juga 1. Untuk mapel yang saya ampu adalah produktif akuntansi, dan saya di sini selaku kepala program keahlian akuntansi. Untuk pendidikan terakhir saya menempuh di Universitas Negeri Malang dengan jurusan akuntansi, dan ada nomor WA atau nomor telepon yang bisa dihubungi sudah saya sampaikan di slide. Bisa kalian save, mungkin nanti ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu kita diskusikan lebih lanjut, bisa kita lanjut lewat WA. Untuk sosial media bisa dilihat juga di slide. Jadi nanti kita belajarnya tidak hanya secara langsung tatap muka di kelas, bisa juga melalui media sosial, baik itu WA, Instagram, ataupun Facebook, seperti itu. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan tim pengajar akuntansi yang sangat saya banggakan, tentu saja Bapak Ibu Guru yang akan mendampingi kalian belajar akuntansi di SMK Wijaya Ngoro. Mulai dari yang paling ganteng dulu deh, dari yang foto paling atas itu adalah Bapak M. Aji Santoso SPD atau biasa dipanggil dengan Pak Aji. Pak Aji mengampu mata pelajaran produktif akuntansi di kelas 11. Bergeser ke sebelah kiri dari Pak Aji ada Ibu Argarini Rizky Ayu PSE SPD atau biasa dipanggil Bu Riris. Bu Riris mengampu mata pelajaran akuntansi di kelas 11 dan kelas 12. Selain itu, Bu Riris juga dipercaya sebagai wakil kepala sekolah di bidang sarana dan prasarana. Kita lanjut bergeser lagi ke yang di bawahnya Bu Riris ada Ibu Isnaini Ulfa SPD yang pakai kacamata itu fotonya. Biasa dipanggil Bu Isna. Bu Isna mengampu mata pelajaran produktif akuntansi di kelas 12. Selain itu, beliau juga sebagai wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Kita geser ke kanan. Di foto yang paling bawah ada Ibu Hani Soraya SPD yang menggunakan jilbab hitam itu atau biasa dipanggil Bu Hani. Bu Hani mengajar akuntansi di kelas 10 dan juga kelas 11. Dan
di foto sebelah atasnya Bu Hani ada Bu Wiwin Nurlailia SPD. Kita biasa memanggilnya Bu Wiwin. Bu Wiwin mengajar akuntansi di kelas 11 dan kelas 12. Jadi itu yang bisa saya perkenalkan, sementara nanti kalian bisa berkenalan lebih lanjut dengan Bapak Ibu guru yang mengajar akuntansi jika nanti kalian sudah masuk di kelas akuntansi. Oke, baiklah. Berikutnya kita mulai masuk ke materi pengenalan program keahlian akuntansi. Jadi saya merangkum beberapa poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, apa sih sebenarnya akuntansi itu? Mungkin kalian sudah sering dengar akuntansi, jurusan akuntansi seperti itu. Nanti saya akan memperdalam lagi mengenai pemahaman tentang akuntansi. Berikutnya yang kedua, mengapa sih harus masuk SMK jurusan akuntansi? Dan yang ketiga, apa saja yang akan kita dapatkan jika kita masuk di SMK jurusan akuntansi? Dan yang terakhir, peluang kerjanya bagaimana untuk lulusan SMK yang jurusan akuntansi? Ya, jadi yang pertama, apa sih akuntansi itu? Mungkin dalam bayangan kalian kalau dengar kata akuntansi, waduh, horor, atau aduh, hitung-hitungan uang tapi uangnya nggak ada, kayak gitu. Jadi akuntansi itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu accounting, yang artinya memang adalah menghitung. Secara garis besarnya, akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan bisa untuk menjadi bahan dalam pengambilan suatu keputusan. Jadi itu kesimpulannya dari akuntansi sebenarnya adalah itu. Jadi kita menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh ahli di bidang keuangan untuk bisa mengambil keputusan. Dan ahli di bidang akuntansi biasa disebut dengan akuntan, atau kalau lulusan SMK nanti bisa berprofesi sebagai teknisi akuntansi. Oke, next, mengapa sih jurusan akuntansi? Mengapa sih harus jurusan akuntansi? Jadi ini saya rangkum beberapa poin yang bisa menjadi bahan untuk pemikiran kalian dalam memilih program keahlian atau jurusan. Jadi yang pertama, akuntansi itu sebenarnya mudah kok untuk dilalui, jadi nggak seserem yang mungkin diceritakan oleh orang lain dan nggak sehoror itu juga. Jadi sebetulnya semua orang bisa mengambil jurusan akuntansi. Dan berikutnya yang kedua, peluang kerjanya cukup besar jika kalian memilih jurusan akuntansi, karena saya beri gambaran seperti ini. Setiap perusahaan ataupun instansi dimanapun sampai kapanpun pasti akan butuh yang namanya bagian keuangan, ya, untuk mengatur pembukuannya, lalu mengatur keluar masuknya uang, pencatatan uangnya seperti apa. Dimanapun pasti akan butuh tenaga kerja bagian keuangan atau akuntansi. Tentu saja akuntansi yang bisa masuk ke situ. Yang ketiga, honor atau gajinya lumayan menjanjikan jika kalian nanti bisa menjadi seorang akuntan. Yang keempat, handal dalam mengelola keuangan. Maksudnya di sini misalkan nanti kalian nggak mau kerja ikut orang, misalkan mau punya usaha sendiri,
kalian juga akan dibekali dengan bagaimana caranya mengelola keuangan, bagaimana cara mendapatkan laba. Jadi kalian di akuntansi sudah belajar itu, jadi nanti kalian tidak perlu takut untuk memulai usaha sendiri. Dan yang terakhir, kalian kalau ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, jika kalian di jurusan akuntansi itu juga mudah, karena banyak sekali universitas atau perguruan tinggi yang memang membuka kelas akuntansi. Jadi tidak perlu harus jauh-jauh dimanapun, rata-rata sekarang setiap universitas atau perguruan tinggi sudah ada jurusan akuntansi. Berikutnya, apa saja yang akan kita dapatkan jika kita masuk SMK jurusan akuntansi? Ini kurang lebih gambaran materi yang akan kalian peroleh di kelas 10, mulai dari memproses bukti transaksi, mengelola buku jurnal, buku besar, sampai dengan menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan jasa. Dan tentu saja kalian juga akan dibekali dengan keterampilan komputer. Komputer di sini tidak hanya komputerisasi secara umum, tapi juga komputerisasi akuntansi. Karena kita sekarang dihadapkan dengan era digital, jadi kita harus benar-benar melek teknologi. Jadi kalian juga akan dibekali dengan keterampilan komputer. Dan untuk kelas 10, kalian juga akan mendapatkan materi tentang prakarya dan produk kreatif. Ini membekali kalian jika nanti kalian misalnya selulus dari SMK kalian ingin berwirausaha mandiri. Jadi kalian nanti juga akan belajar bagaimana caranya menghasilkan sebuah produk, bagaimana mengemas produk, bagaimana cara menentukan harga supaya dapat untung, dan lain-lainnya kalian bisa dapatkan di kelas 10 nanti. Dan juga sesuai program kerja kami di kelas 10 nanti kalian juga ada kegiatan kunjungan industri, di mana dalam kegiatan ini kalian diajak ke industri yang sebenarnya. Jadi kita nanti ke sana, bisa ke sebuah pabrik, bisa ke sebuah usaha wira swasta tapi yang sudah berkembang besar. Jadi nanti kalian langsung dijelaskan oleh ahlinya di sana, dan kalian bisa praktek juga di sana untuk menimba ilmu bagaimana caranya mengolah sebuah usaha, bagaimana cara kerja di sana, seperti itu. Dan lanjut di kelas 11, kalian akan mendapatkan materi tentang keadministrasian keuangan. Jadi bagaimana caranya mengelola piutang, utang, persediaan, aktiva tetap, dan lain-lain. Plus nanti kalian akan juga mendapatkan materi tentang keuangan lembaga atau instansi pemerintah, karena saat ini pemerintah mengucurkan dana desa itu langsung dari pemerintah pusat. Jadi setiap desa berhak mendapatkan dana. Nah, untuk mengelola dana tersebut tentu saja desa pasti membutuhkan tenaga akuntansi. Dan selain itu juga keterampilan komputer tetap ya, di setiap jenjang pasti kalian akan mendapatkan keterampilan komputer. Plus di kelas 11 nanti di semester 2 kalian akan melakukan kegiatan PKL atau praktek kerja lapangan. Nanti kalian akan merasakan langsung bagaimana rasanya menjadi seorang pegawai atau pekerja selama 3 bulan ke depan. Yang terakhir di kelas 12 nanti kalian akan belajar tentang keuangannya perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur di sini maksudnya adalah yang mengelola sendiri bahan-bahan menjadi bahan jadi atau biasa kita kenal dengan industri. Dan yang pasti juga ada keterampilan komputer, tetap di kelas 12 juga ada, dan juga ada akuntansi keuangan lembaga atau instansi pemerintah.
Nah, selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah peluang kerja bagi lulusan SMK yang jurusan akuntansi. Yang pertama, di instansi pemerintahan, misalkan ada di kantor-kantor kecamatan, kantor kelurahan, dinas, dan yang lain-lain, kalian bisa masuk di bagian teknisinya atau di bagian pembukuannya. Berikutnya bisa juga ke instansi swasta, misalkan di perusahaan, toko, mall, bisa juga di bank perkreditan rakyat BPR, itu bisa juga ada di bagian penjualan, pembukuan, dan rata-rata kalau kakak kelas kalian yang sudah lulus atau alumni kami, biasanya kalau di toko pun bukan sebagai bukan sebagai pelayan atau penjual, tapi sebagai kasir. Dan yang ketiga, bisa juga membuka usaha sendiri sebagai wirausahawan. Misalkan mau membuka toko atau mau memproduksi sebuah produk seperti itu. Dan yang keempat, jika kalian sudah lulus nanti, kalian juga bisa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berarti nanti kalian juga bisa tetap kuliah. Jadi jangan sedih kalau waduh aku pengennya kuliah tapi aku di SMK. Nggak masalah, di SMK itu kalian dipersiapkan setelah lulus bisa langsung bekerja, bisa juga untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Selanjutnya tentang kunci keberhasilan masuk jurusan akuntansi. Seperti yang sudah saya sebut di awal tadi, mungkin kalian pernah dengar kalau masuk akuntansi itu tugasnya banyak, atau materinya susah, atau mungkin gurunya killer. Jadi di sini saya ingin meluruskan bahwa masuk jurusan akuntansi itu tidak selalu harus memiliki IQ yang tinggi. Jadi semuanya bisa mendapatkan hasil yang maksimal jika mempunyai minat tinggi, rajin, ulet, tekun, telaten, dan sabar. Karena semuanya bisa dicapai dengan latihan dan latihan. Jadi tidak usah takut kalau misalnya merasa waduh saya matematikanya kurang jago, tapi saya pengen masuk akuntansi. Tidak masalah, karena kita bisa latihan supaya bisa mencapai hasil yang maksimal pada nantinya. Berikutnya saya tampilkan beberapa foto waktu kita mengikuti kegiatan perlombaan akuntansi. Jadi ini prestasi-prestasi kakak kelas kalian yang sudah dicapai. Yang background biru itu waktu kita mengikuti Olimpiade Akuntansi di UNESA, Universitas Negeri Surabaya, di mana di sana itu lombanya tingkat SMA sederajat se-Indonesia, dan kakak kelas kalian bisa masuk ke 200 besar. Jadi hampir setiap tahun kita pasti mengirimkan wakil SMK Wijaya untuk mengikuti Olimpiade Akuntansi yang diselenggarakan di UNESA. Dan alhamdulillah selalu masuk di 200 besar. Berikutnya yang background hijau merah itu terakhir di Setia PGRI Dewantara. Sama acaranya juga Olimpiade Akuntansi. Ini ada satu grup yang mewakili SMK Wijaya Ngoro sampai dengan di babak paling akhir dan mendapatkan peringkat keempat. Terus yang bawah itu yang pegang piala atas nama Yuanita Habibah, ini baru saja. Jadi ini prestasi teranyar siswa akuntansi SMK Wijaya yang mendapatkan nilai tertinggi ketiga tryout Jawa Pos dari seluruh Jombang, seluruh SMK di Jombang itu. Berikut ini juga akan saya berikan
sebuah testimoni dari kakak kelas kalian yang pernah mengikuti Olimpiade atas nama Kak Isya. Berikut kalian bisa perhatikan apa yang disampaikan oleh Kak Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isya Rizkyanti Zalzabila. Saya akan menceritakan pengalaman ketika mengikuti Olimpiade Akuntansi. Saat mengikuti Olimpiade Akuntansi, rasanya itu gugup sekali. Karena di situ saya dihadapkan berbagai macam soal dengan tingkat sedang maupun sulit, dan saya harus bisa melawan siswa-siswi dari sekolah-sekolah lain. Meskipun gugup, saya cukup excited karena ini menambah pengalaman saya. Selain memberikan banyak pengalaman yang berharga, saya juga dapat menambah wawasan tentang ilmu akuntansi yang belum saya peroleh. Dari Olimpiade Akuntansi ini, saya mendapatkan banyak teman dari sekolah-sekolah lain. Intinya, mengikuti Olimpiade Akuntansi itu seru banget, apalagi saat sesi game. Di situ saya mendapatkan kesenangan dan kegembiraan tersendiri. Hal lain yang saya peroleh adalah keluarga baru, yaitu para guru yang senantiasa membimbing dan mendukung saya di Olimpiade ini, serta teman-teman seperjuangan Olimpiade yang melewati suka duka ini semua secara bersama-sama. Sekian pengalaman saya ketika mengikuti Olimpiade Akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh salah satu alumni jurusan akuntansi SMK Wijaya yang baru saja lulus tahun ini. Ya. Jadi sebetulnya yang diperlukan untuk bisa berprestasi itu adalah jiwa kompetitif. Jadi yang diutamakan lebih ke karakter sikapnya. Ya, untuk sikap siswa akuntansi yang pertama berkepribadian unggul, yang kedua disiplin harus tinggi, yang ketiga semangat juangnya tinggi, yang keempat pantang menyerah, yang kelima dan ini yang paling penting yaitu harus jujur, yang keempat tekun, telaten, sabar dan ulet, dan yang terakhir kalian harus produktif, menghasilkan sebuah karya atau menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat seperti itu. Jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan, sedikit gambaran tentang program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Pilihan sepenuhnya ada di tangan kalian. Jadi kalian mau masuk jurusan apa, tolong difikirkan matang-matang. Kalau perlu didiskusikan dengan orang tua, jangan hanya ikut-ikutan teman untuk memilih jurusan karena ini menyangkut masa depan kalian ya. Barangkali masih ada yang mengganjal di hati, ingin diutarakan, ingin ditanyakan, barangkali masih ada pertanyaan, bisa kalian tinggalkan komentar di video ini ya. Nanti akan saya usahakan untuk menjawab pertanyaan kalian, atau bisa diwakilkan oleh kakak-kakak OSIS ya nanti. Jadi sambil menunggu pandemi ini selesai, kalian harus tetap semangat belajar di rumah. Semoga tetap sehat. Jadi kita bisa bertemu di kelas akuntansi nanti saat kita sudah bisa KBM. Saya tunggu kalian untuk sukses bersama kami jurusan akuntansi SMK Wijaya Ngoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.